Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sebagai Muhammad Rifki Abdillah dan rekan saya Sylvia Rahmawati akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Cara-cara klasik dalam melaksanakan wakaf produktif. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi wakaf. Secara bahasa etimologis, istilah wakaf berasal dari kata wakaf yang bisa bermakna al-habsu, menahan atau menghentikan sesuatu atau berdiam di tempat. Sedangkan secara terminologi, wakaf adalah tahbisul aswa tasbilul manfaah, yang berarti menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis wakaf. Jenis wakaf yang pertama adalah wakaf khairi. Wakaf khairi ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu wakaf umum untuk tujuan amal tanpa menentukan motif, kondisi syarat, dan mauquf alaihnya, dan wakaf khusus untuk tujuan amal dengan menentukan motif, kondisi syarat, dan mauquf alaih lainnya. Yang kedua adalah wakaf yuri. Manfaat wakaf adalah untuk tujuan keluarga. Yang ketiga adalah wakaf mustarok, adalah wakaf kombinasi antara wakaf khairi dan wakaf yuri. Artinya bagian dari manfaat yang berasal dari wakaf didedikasikan untuk kepentingan keluarga dan sebagian lain untuk publik. Wakaf mustarok merupakan bagian dari wakaf istibdal dan wakaf syar. Dan yang terakhir adalah wakaf irsyad. Wakaf irsyad adalah bentuk lain dari wakaf yang dibentuk oleh otoritas atau pemerintah yang berasal dari sumbangan harta baitul mal sebagai wakaf, baik harta bergerak atau tidak bergerak. Selanjutnya adalah pengertian wakaf produktif. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tetapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan suatu produktif dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, dan lain-lainnya. Harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Kemudian, pedoman pengembangan wakaf produktif. Wakaf dalam pengelolaannya memerlukan dana agar tercapai tujuan yang diinginkan, jadi harus ada proyek penyedia jasa, seperti wakaf tanah tidak akan menghasilkan sesuatu apabila tidak diolah, misalnya dengan pengairan, bibit yang nyata-nyata harus mengeluarkan dana atau disebut investasi atau penanaman modal. Contoh wakaf produktif. Yang pertama adalah wakaf pangan, berarti harta benda yang diwakafkan nantinya akan dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Contohnya wakaf lahan pertanian. Yang kedua adalah wakaf hewan ternakan. Yang ketiga wakaf sarana air. Yang keempat wakaf ekonomi, yang kelima wakaf pendidikan, dan yang keenam wakaf kesehatan. 5 model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf dalam buku klasik fikih. Yang pertama yaitu pinjaman, yang kedua yaitu kontrak sewa jangka panjang dengan pembiayaan lamsam yang cukup besar di muka. Yang ketiga yaitu al-ijaratain atau sewa dengan 2 pembayaran. Yang keempat yaitu menambah harta wakaf baru. Yang kelima yaitu penukaran pengganti atau substitusi harta wakaf. Pembiayaan wakaf dengan menambah wakaf baru. Pembiayaan wakaf dengan menambah wakaf baru. Pembiayaan wakaf dilakukan dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi wakaf lama atau wakaf yang sudah ada. Yang dimaksud dengan penambahan ini adalah penambahan modal harta wakaf dan mengembangkannya. Contoh A. Perluasan Masjid Nabawi yang dilakukan pada masa Khalifah Umar, Utsman, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Setiap perluasan terjadi penambahan pada harta wakaf yang lama. B. Pembelian sumur Raumah oleh Utsman dan anjuran Rasulullah SAW dan manfaatnya diberikan kepada kaum muslimin. Pembiayaan wakaf dengan meminjamkan wakaf merupakan pinjaman al-mursad yang diberikan kepada manajemen wakaf oleh pemberi pinjaman untuk mengembangkan harta wakaf. Setiap persetujuan hukum diperoleh,
Harta tersebut diserahkan dengan kontrak sewa kepada pemberi pinjaman. Kontrak diberikan dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk meyakinkan pemberi pinjaman tentang kemungkinan pembayaran kepada peminjam. Selanjutnya yaitu pembiayaan wakaf dengan menukar wakaf atau istibdal. Harta wakaf dipertukarkan dengan harta atau properti lain yang memberikan jasa atau pendapatan yang paling tidak sama tanpa mengubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh istibdal digunakan dalam berbagai bentuk. Seperti penjualan sebagian harta wakaf untuk membangun harta yang tetap sama, menjual kumpulan harta wakaf dan membeli harta yang baru dalam pertukaran yang digunakan untuk tujuan yang sama dari harta yang dijual. Bentuk lain adalah penjualan satu harta wakaf dan membeli harta lain untuk tujuan yang sama dan penjualan harta wakaf yang digunakan untuk membeli properti baru dengan nilai yang lebih tinggi yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai proyek wakafiyah. Pembiayaan wakaf dengan menjual hak monopoli wakaf. Nazir memberikan hak untuk menggunakan harta wakaf kepada penyewa selama jangka waktu tidak terbatas. Penyewa kemudian dapat mengembangkan harta dengan menggunakan sumber daya sendiri dan dengan resiko sendiri selama penyewa membayar sewa periodik kepada administrasi wakaf. Penyewa membayar uang muka yang hampir sama dengan total nilai harta yang disewakan dan wajib membayar sewa secara periodik. Sebagai imbalan, penyewa dapat menggunakan harta tersebut secara terus-menerus. Lalu ada pembiayaan wakaf dengan membuat penyewaan ganda harta wakaf atau ijrotan fi al-waqaf. Ijrotain adalah kontrak sewa jangka panjang. Kontrak sewa dibedakan menjadi dua, yaitu kontrak besar atau lamsam yang dibayar di muka untuk pembangunan harta wakaf. Yang kedua yaitu pembayaran secara periodik. Misalnya, setiap tahun selama masa sewa. Dalam model ini, calon penyewa membayar sejumlah uang untuk rekonstruksi bangunan yang rusak dengan cara sewa di muka. Penyewa juga membayar sewa periodik kepada lembaga wakaf. Hak untuk menggunakan properti wakaf dapat ditransfer pada orang lain, diwariskan dan dikontrak sewa diperbarui setiap tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata maupun penyampaiannya yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.